hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fajri bi 27 darajatan. Bahwa sesungguhnya salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibanding salat sendiri. Lebih afdalnya berapa banyak? Bisa 27 darajatan, dengan 27 derajat. Guru ada salah seorang guru saya, jadi beliau itu pernah di satu majelis pernah nanya, antum ini pas lagi musim corona ya, antum kalau ada yang menawari kerja dengan di rumah saja kemudian digaji 10 juta mau nggak? Ya mau lah. Nah kemudian ada lagi satu lagi yang menawarkan, katanya antum tinggal pakai motor tapi tidak boleh kerjanya itu tidak boleh di rumah, tidak boleh work from home, tapi harus datang ke kantornya nggak jauh, nggak nyampe 10 menit pakai motor, gajinya 270 juta, antum ngambil yang 10 atau 270? Kita mau mengatakan 270, artinya berarti ya intinya kan ke sana ya. Ustaz itu mengatakan bahwa kalau untuk pekerjaan saja kita berani mengambil 270 juta dengan harus melakukan perjalanan yang dekat, kenapa untuk sholat tidak? Maka beliau menutup dengan kalimat di surat apa itu? Yang di surat An-Najm yang halaman terakhir itu, dzalika mablaghum minal ilm. Nah, itulah puncak ilmu kita dibanding ilmu para sahabat. Itu setelah Allah mengatakan tentang orang-orang yang mengejar dunia ya. Kemudian Allah mengatakan kalimat berikutnya di ayat berikut, dzalika mablaghum minal ilm. Itulah puncak ilmu mereka. Puncak ilmunya apa? Di dunia. Jadi lama ditawaran gaji 10 juta dibanding 270 baru arti. Tapi kalau ditawari dengan pahala 1 kali dengan 27 kali, itu logikanya nggak nyampe. Tapi kalau sahabat nyampe. Nah ini barangkali ikhwat iman ya, saya secara pribadi juga mengingatkan kepada diri saya secara pribadi bahwa memang untuk kita bisa konsisten sholat berjamaah itu sepertinya memang bukan masalah berat tidak beratnya. Ini mungkin tarbiyah imaniyah kita yang kurang barangkali. Kemudian beliau melanjutkan, wa fawatal masalihal ijtima'iyyah allati tahsulu lil muslimina bi ijtima'ihim ala salati min gharsil mahabbah wal ulfah. Jadi dengan kita meninggalkan sholat berjamaah itu kita meluputkan kebaikan-kebaikan sosial. Yang kebaikan sosial itu bisa kita dapatkan bijtima'ihim ala sholat, dengan berjamaahnya dalam sholat. Min gharsil mahabbah, seperti tertanamnya kecintaan satu sama lain, mahabbah di antara kaum muslimin, wal ulfah, kelekatan, kedekatan emosi satu sama lain, wa ta'limil jahil, dan pembelajaran untuk orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak paham fikih sholat itu kalau disuruh sholat sendiri di rumah bisa kemana-mana, bisa seenaknya. Tapi ketika sholat berjamaah dia bisa melihat teman jamaahnya. Oh si itu mah kalau sujudnya seperti ini. Oh si ini mah kalau mengangkat tangan takbiratul ihram itu seperti ini. Maka dengan melihat dengan sholat berjamaah itu akan memberikan efek pembelajaran kepada orang yang tidak berilmu. Ini diantara manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita menghadiri sholat jamaah. Wa musa'adatil muhtaji wa ghairi dzalik. Dan kita bisa saling memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Masih banyak manfaat-manfaat yang hilang ketika kaum muslimin ketika kita meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian beliau melanjutkan, wa bitarkil jama'ati yu'arridu nafsuhu lil uqubati. Dan dengan meninggalkan sholat jamaah, dia menghadapkan dirinya terhadap
terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa musyabahatil munafiqin, dan musyabahah, menyerupai kaum munafikin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di tercantum di kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala asqalus shalawati 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr. Salat yang paling berat untuk kaum orang-orang munafik itu apa? Salat subuh dengan salat isya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu para ulama mengatakan sholat isya itu sudah tidak bisa melihat satu sama lain kecuali pakai cempor. Kalau tidak ada lampu, tidak ada penerangan, itu kan waktu sholat isya itu pada saat langit yang warna merahnya sendiri sudah hilang kan? Maka kalau langit saja sudah tidak ada bayang-bayang sisa-sisa cahaya matahari, apalagi di tempat kita, maka sudah tidak bisa melihat satu sama lain. Ini depan saya siapa, di pinggir saya siapa, sudah tidak bisa melihat. Nah, ketika orang munafik ini melihat, lamun saya tidak hadir sholat isya malah kanyahoan, maka mereka berat untuk mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Kemudian ayo nama caang. Nah, ini masalahnya. Ayo nama geus caang masuk kene urang dengar. Ini benar-benar ya, tarbiyah imaniyah kita jauh lah gitu ya. Tapi tidak sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walau yang lamuna ma fihima la atauhuma wa habwan. Sekiranya mereka tahu apa yang ada di sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh itu, sungguh mereka akan mendatangi masjid sekalipun mereka harus merangkak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hamamtu, dan sungguh aku menginginkan an umar bisolati fatuqoma summa amura rajulan yusalli binnas. Aku menginginkan memerintahkan untuk sholat berjamaah, kemudian ada seorang yang mengimami mereka. Adapun Rasulullah summa antoliko, kemudian aku pergi mania wabirijalin mahum hijabun min hatabin. Aku berangkat bersama laki-laki yang lain yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar ila qaumin la yashhaduna shalah, ke orang-orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Fauharriqu alaihim, maka aku membakar atas mereka buyutahum binnar, rumah mereka dengan api. Allah, ini sampai seperti ini ya. Jadi kalau di BR nih, kalau di pesantren ini, untuk sholat, bapak-bapak untuk sholat berjamaah di masjid duduk. Pesantren lebih sholat. Ini saking Rasulullah SAW ingin menegaskan tentang sholat berjamaah ini. Dan ini yang menyebabkan beliau sangat menekankan. Jadi pada saat seorang berada di bulan Ramadan dan sedang melaksanakan saum, maka di antara adabnya adalah menjaga sholat yang 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian saya melanjutkan, masih ada waktu sampai 14.30. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa minas shaimina, dan di antara orang-orang yang saum man yatajawazu bil amri, ada orang-orang yang membuat menjadikan mubah perintah, yatajawaz, jadi menjaizkan, membolehkan terhadap perintah. Fayanamu 'ala sholati fi waqtiha, kemudian mereka tidur di waktu sholat. Mereka tidur dari waktu-waktu sholat. Wa hadza min a'zamil munkarat, dan ini adalah
dan ini adalah bentuk pelanggaran menelantarkan sholat yang paling berat. Hatta qala katsirun minal ulama rahimahullah, sampai sebagian besar ulama kita itu mereka mengatakan innaman akhara sholata an waqtiha. Sesungguhnya orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya biduni uzrin syar'iyyin, tanpa ada uzur syar'i, lam tuqbal minhu, tidak diterima sholatnya. Wa in sholati atamaratin, walaupun dia sholat 100 kali. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal tanpa petunjuk dariku, kata Nabi, fa huwa radd, maka dia tidak diterima, dia ditolak. Wa sholatu ba'da waqtiha, dan sholat setelah waktunya habis, laisa 'alaiha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Shollu ala waktiha, sholatlah di waktunya. Kalau ini sudah lewat, ba'da waktiha sudah lewat, laisa 'alaiha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perintah Nabi. Fatakunu mardudatan ghairu maqbulah, maka ini akan menjadi ibadah yang ditolak, tidak diterima. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan, wa minal adabil wajibat, dan di antara adab-adab yang wajib, ayyajtani was-shaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Di antara yang wajib itu adalah seorang yang sedang saum itu dia menjauhi semua yang Allah haramkan, semua yang Rasulullah SAW haramkan, minal aqwali wal af'al, baik itu adalah perkataan maupun perbuatan. Apa saja? Fayajtanibul kadzib, maka hendaklah dia meninggalkan, menjauhi dusta, berdusta, berbohong. Nah, makanya hati-hati ikhwat iman. Ini di antara adab yang wajib kita kita jaga ketika kita sedang saum, itu adalah kita jangan sampai ikut-ikutan berdusta. Ayah berita berita apa yang sekarang lagi rame tidak mengikuti berita-berita kadaluarsa sebenarnya. Kan kalau dulu ada berita ayam disuntikan pakai cair gitu ya, ada apa lagi, padahal kita belum pernah mengecek kebenaran beritanya. Hati-hati. Wa huwal ikhbar bi khilafil waqi'. Nah, yang disebut dusta itu adalah mengkabarkan sesuatu bi khilafil waqi', yang bertentangan dengan kejadiannya, yang bertentangan dengan kondisi sesungguhnya. Wa azamuhu al-kadzibu 'ala Allah Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta yang paling besar itu adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Bagaimana berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Ka'an yang sabu ilallahi au ila rasulihi tahlilal harami au tahrimal halal bila ilmi. Yaitu seseorang itu seolah-olah menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal bila ilmin, tanpa ilmu. Karena kan sesuatu yang haram, yang halal itu diaturnya oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa sok-sokan gitu langsung berfatwa oh haram, oh halal, enggak. Nah, ketika seseorang berfatwa bila ini tanpa ilmu, maka dia sesungguhnya sedang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah mengatakan ini haram loh, Allah mengatakan ini halal, padahal ternyata Allah tidak mengatakan demikian. Dan ini adalah a'zamul kadzib, ini adalah dusta yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum." Janganlah kalian berkata, lima tasifu alsinatukum, yang lisan-lisan kalian itu disifati al-kadzib, dengan kedustaan. Hadza halal wa hadza haram, ini adalah halal, ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah.
Innalladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Kalaupun dia mendapatkan keuntungan, mata'un qalil, sedikit. Dan ujungnya azabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, hati-hati ini mendekati tahun apa? Tahun politik lagi. Saya masih ingat itu yang menggunakan apa? Menggunakan hadis ya. Unsur apa? Itu kan dipelintir seperti itu. Ini satu apa ya? Rasulullah SAW itu bersabda unsur akhoka. Unsur akhok, tolonglah akhok. Maka diterjemahkan tolonglah akhok. Padahal tolonglah saudaramu. Itu kalimat Rasulullah seperti itu. Allah. Kemudian saya melanjutkan. Wafis sahihaini wa ghairihima, dan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya min hadis Abi Hurairah wa ghairihi, dan yang lainnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sungguh dia sedang mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Seolah-olah dia sudah booking pada Allah, ya Allah, saya ambil satu tempat di neraka nauzubillah. Wa hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memperingatkan minal kadzib, dari dusta. Faqala iyyakumul kadzib, hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian al-kadzib, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kadzib itu yahdi ilal fujur, menunjuki kepada fujur, perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Wa ilal fujur yahdi ilal nar, dan perbuatan fajir itu menunjuki kita, membimbing kita kepada neraka. Alhamdulillah. Wala yazal rajulu yakdzibu, dan ketika seorang itu senantiasa terus-menerus berdusta, wa yataharral kadzib, terus-menerus berdusta, hatta yaktuba indallahi kadzdzab, sampai di sisi Allah itu ditulis dia sebagai seorang kadzdzab, tukang bohong. Bukan kadzib lagi, tapi kadzdzab. Ini sudah menggunakan sighah mubalagh, saking seringnya sampai disebut kadzdzab. Makanya Musailamah itu bukan al-kadzib ya, tapi al-kadzdzab. Kemudian beliau melanjutkan, wa yajtanibul ghibah. Nah, ini poin berikutnya. Tadi menjauhi dusta, sekarang menjauhi ghibah. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikru akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, menyebutkan tentang saudaramu yang tidak disukai olehnya fi ghaibatihi, pada saat dia tidak ada. Cek orang Sunda mah ngomongkeun di tukang sawaun, sama saja zakatahu bima yakrahu fi khilqatihi, sama saja apakah engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu itu fi khilqatihi, dalam perkara jasadnya, kalaqraj misalkan si pincang, wal aqwar, siapa aqwar itu buta sebelah yang pecah, wal aqma si lolong gitu. Ala sabilil aibi, untuk menyebar aib dan merendahkan, tidak, karena ini satu-satunya yang bisa menjadi yang bisa menjadi indikator itu adalah dikatakan dia adalah orang yang pincang. Contoh misalkan ada seorang bertanya, Ari Ustaz Asep yang mana? Oh, itu yang pakai peci. Atau taroskeun we Ustaz Asep, ada Ustaz Asep mengacungkan 10 orang Sunda. Da Asep teh di Sunda mah.
disebutkan etan botak. Nah, botak itu sebetulnya adalah ya itu adalah tanda fisik. Kalau dalam rangka merendahkan, maka itu bisa menjadi ghibah. Ngomong ke gitu, dasar si botak, nah, itu ghibah. Hati-hati. Botak hidup juga, Pak. Botak hidup gede. Tetapi kalau dalam rangka memang sudah tidak ada lagi cara untuk mensifati, mengetahui kecuali dengan itu, maka boleh. Ulama-ulama kita ada yang al-amash, al-araj, al-asom, situli, itu kan ada yang seperti itu. Karena memang demikian. Ghibah itu adalah ala sabilil aibi wa dzammi, dalam rangka menjelekan, mengumbar aib dan merendahkan. Au bima yakrahu fi khuluqihi, atau engkau menyebutkan keburukan akhlak. Kal ahmak, anu kasar teh enak gitu. Kal ahmak, bahasa Arabnya ahmak. Diterjemahkan ke orang Sunda lamun dari emosi si melebut. Enak gitu. Karena diiringi dengan emosi. Wasafi ya sama ya, safi juga orang yang bodoh. Wal fasik, orang yang fasik, dan sebagainya. Wasawa ungkan fihi ma taqulu am lam yakun, atau sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anil ghibah, ditanya tentang ghibah. Faqala hiya zikru qad khafa bima yakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Qila, dikatakan, orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma'qul? Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau yang tidak disukai oleh dia itu memang ada pada dirinya? Maka kata Rasulullah, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Kalau engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada dirinya, itulah ghibah. Itulah engkau sedang berghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu, kalau tidak ada pada dirinya yang kau katakan, faqad bahat tahu, sungguh engkau sudah mengadakan kedustaan tentang dia. Jadi sama saja, apakah itu tidak ada, apakah itu ada, maka kita harus berhati-hati dengan mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai oleh, mensifati seseorang dengan sifat yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan ini insya Allah ya, karena hubungan sesama manusia ini, kalau kita lihat ayat-ayatnya, itu ayat-ayat tentang hakul adami itu sangat detail ya. Beda dengan ayat-ayat berkaitan dengan hak-hak Allah. Hak Allah itu dibangun di atas mudah dimaafkan. Mudah sekali Allah memaafkan. Tetapi kalau hak-hak manusia, hesek. Contoh, ketika Allah SWT berbicara tentang sholat, tentang zakat, ada nggak di Al-Quran menjelaskan sampai detail sholat berapa rakaat di Quran? Tidak ada kan? Adanya di mana? Adanya di hadis. Adanya di hadis. Tapi kalau di Quran nggak ada. Zakat, berapa nisab zakat, tidak ada. Itu di Al-Quran. Hak-hak Allah itu Allah ucapkan, Allah sampaikan secara global. Tetapi ketika berbicara tentang hak adami, hak Adam, hak manusia, Allah SWT detailkan. Urusan hutang satu halaman full. Tidak ada pembahasan tentang sholat satu halaman full versi mushaf. Satu ayat begitu panjang tentang, dan itu kronologis lagi kan? Kronologis. Harus dicatat, harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi, 2 orang laki-laki, boleh ditambah dengan saksi perempuan berapa orang, sampai sedetil itu. Bicara tentang waris, kalau dia punya anak bagaimana, kalau tidak punya anak bagaimana, kalau ada saudara laki-laki, kalau tidak punya saudara, kalau hanya punya ibu saja, punya bapak dan ibunya saja. Itu jelas sekali gitu dirinci. Kenapa? Karena salah saja memperlakukan manusia, saya dimaafkan. Dan bahkan ini ada satu kondisi ya, saya menemui seandainya kan sebenarnya kalau secara teori, ketika kita seseorang itu mengambil hak orang lain, itu kan teori nama gampang, bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orangnya.
Tapi kan minta maaf itu bukan perkara gampang ya. Misal ada orang yang mengambil hak, mengambil uangnya misalkan, sudah korupsi misalkan. Setelah korupsi kemudian dia mengembalikan, ini saya sudah ngambil uang Anda sekian juta, saya kembalikan. Wah, perkara meminta maaf, mengembalikan saja itu sudah berat. Itu kalau saya balikin lagi, aduh gimana nanti dia tahu dong kesalahan saya. Bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi memang perkara-perkara yang berkaitan dengan hak adami itu memang Allah Subhanahu wa taala jaga betul. Sangat dijaga. Sangat Allah detailkan. Termasuk masalah ghibah. Walaqad naha, kemudian beliau melanjutkan. Walaqad naha Allah taala 'anil ghibah fil Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ghibah, perbuatan ghibah di dalam Al-Qur'an. Wa syabbaha bi arsyai surati, dan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya dengan pengibaratan yang sangat buruk. Syabbaha bir rajuli yaqulu lahma akhihi maitan. Diibaratkan seorang memakan bangkai saudaranya. Iya, bisa kita bayangkan ya, kalau ada saudara kita yang sudah meninggal, misalkan dagingnya sudah membusuk, kemudian kita potong-potong, air-air yang sudah keluar dari tubuhnya yang lendir-lendir itu diseruput dia. Betapa menjijikkannya. Ini gambarannya betapa menjijikkan perilaku itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka janganlah kalian menggibah sebagian kepada sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, maka pasti kalian akan membencinya, tidak menyukainya. Nah, saya melanjutkan di sini. Kemudian selain dusta, selain ghibah, juga tentang namimah. Beliau melanjutkan wayajtanibun namimah, dan beliau mengatakan dan menjauhi namimah. Apa itu namimah? Wahia naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi. Dia itu adalah menukil perkataan seseorang fi syakhsin ilaihi, tentang seseorang itu kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Dia mengatakan bahwa si B, dia mengatakan kepada si A bahwa si B mengatakan tentang si A gini loh. Tapi motifnya apa? Liyufsida bainahuma, untuk merusak hubungan di antara keduanya. Menjelek-jelekan si A, mengatakan kepada si B begini, padahal sebetulnya dalam rangka mengadu domba. Itulah namimah. Wahia min kaba'iril dzunub, dan ini adalah di antara dosa-dosa yang sangat besar. Wa qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Orang yang namimah, orang yang tukang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, kemana? Tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Jadi kalau ada satu Al-Imam Az-Zahabi ya, dalam Al-Kabair, beliau kalau ada dosa yang terancam masuk neraka, berarti itu adalah dosa besar. Makanya beliau menghimpun sampai berapa ya? Kalau tidak salah sampai 72 ya di kitab Al-Kabair itu. Jadi bukan hanya membunuh, bukan hanya syirik, durhaka kepada orang tua, termasuk namimah, termasuk ghibah dan lain-lain yang terancam masuk neraka, terancam laknat, terancam hudud. Itu adalah dosa besar. Kemudian beliau juga melanjutkan, beliau menukil hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa may yu'adzabani fi kabirin, tetapi mereka
itu bukan diazab karena sesuatu yang besar, bukan. Ai amri syakkin alaihi syaqqun alaihi, bukan pada perkara yang apa namanya syak itu apa namanya, mencelakakan, bukan. Amma ahaduhuma, adapun yang salah satunya fakana la yastanzihu minal baul, ini kecil ini, mereka tidak istinja, mereka tidak cebok pada saat buang air. Ini cebok ini hati-hati, ini berdampak pada azab kubur kalau kita tidak berhati-hati. Wa amal akhor, adapun yang lain, yang satunya lagi fakana yamshi bin namimah, dia berjalan-jalan dengan mengadu domba satu sama lain. Wan namimatu fasadun lil fardi, dan namimah ini merusak pribadi, wal mujtama, dan masyarakat, wa tafriqu bainal muslimin, dan memecah belah di antara kaum muslimin, wa ilqa'u lil adawat bainahum, dan melemparkan permusuhan kepada satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti', janganlah engkau mengikuti siapa? Kulla hallafin mahin, kulla hallaf, setiap orang yang sangat mudah bersumpah. Setik-setik demi Allah, setik-setik demi Allah. Janganlah kita mudah-mudahan terlalu bermudah-mudah dalam bersumpah. Mahin, orang yang suka merendahkan orang, orang yang suka menjelek-jelekan orang. Hammaz, sama ya. Hammaz juga orang yang suka mencela. Al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik itu secara lisan maupun dengan apa namanya, humazah itu dengan bahasa tubuh. Contoh misalkan ketika lewat ada orang yang tidak terlalu tinggi, kemudian itu apa maksudnya itu? Itu humazah itu. Hammaz itu mencela orang, walaupun bukan dengan lisan tapi dengan bahasa tubuh. Hati-hati. Masya'in binamin, dan orang-orang yang dia kalau berjalan dia menyebar fitnah adu domba. Dan ini kita harus berhati-hati. Ada satu kaidah yang saya garis bawahi yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan, faman namma ilaika, maka kalau ada orang yang namma ilaika, menyampaikan si anu mengatakan buruk tentang engkau, namma fika, maka dia juga bisa menjelek-jelekan engkau di hadapan orang itu. Fahzaru, maka hati-hatilah kepada orang seperti ini. Faman namma ilaika namma fika. Kalau ada orang-orang yang bisa menceritakan keburukan orang lain itu kepadamu, maka dia memiliki kemungkinan menjelek-jelekan kamu kepada orang lain. Maka berhati-hatilah, fahzaru. Beliau rahimahullah. Sepertinya sampai sini dulu, barangkali di sini masih ada wajah istanibul ghish, menjauhi curang, menjauhi ma'azif, menjauhi alat-alat musik, khususnya apalagi di bulan Ramadan ini. Kalau di mazhab Hambali memang ma'azif ini diharamkan. Bahkan memang di mazhab yang lain pun sama. Walaupun ada yang mengambil tidak secara mutlak. Di sini saya ingin menggarisbawahi satu kalimat di akhir yang beliau sampaikan di majelis yang ke-10 ini, kalimat yang disampaikan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau engkau saum, maka ajak saum juga apa? Sam'uka, pendengarannya. Wa basaruka, dan penglihatanmu. Wa lisanuka, dan lisanmu. Anil kazib wal maharimi, dari kedustaan dan perkara-perkara yang diharamkan. Wada'anka adzal jahl, dan hati-hati jauhi kita menyakiti tetangga. Wal yakum 'alaika waqarun wa sakinah
tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu, pokoknya tenang lah gitu. Itu waqar wa sakinah. Walayakun yawmu saumika wa yawmu fitrika sawaan. Nah ini kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan. Dan jangan kata sahabat Jabir bin Abdullah, dan janganlah hari ketika engkau saum dan hari ketika engkau tidak saum itu sama. Dek puasa dek sarua gitu wae. Jangan sampai kita seperti itu ya wa iman bidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan 12 bulan itu kan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Allah itu sudah menetapkan 12 bulan dalam satu tahun. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, dan sudah ditetapkan sejak langit dan bumi ini diciptakan. Fiha arba'atun hurum. Nah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram itu apa saja? Ada Rajab, ada Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ramadan di mana? Ramadan kata para ulama lebih tinggi dibanding 4 bulan haram. Maka Allah saja membedakan derajat setiap bulannya. Ramadan itu berada di posisi paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya. Kalau kita bersikap beribadah sama saja di antara 12 bulan itu sama saja, ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak sesuai dengan sunnatullah. Allah saja membedakan. Maka mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas akhlak kita, kebiasaan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah, wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari pada saat engkau saum, pada saat engkau berbuka sama saja. Barangkali itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini, membuka kajian Ramadan dari kitab Majalis Sahur Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Allah manfa'na bima yanfa'una wa zidna